Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan pertemuan maghrib ini jadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dengan keberkahan. Semoga lewat pertemuan inilah Allah semakin menambah keilmuan, semakin memperbaiki pemahaman, meningkatkan keimanan, serta terus mengeratkan ikatan ukhuwah di antara kita. Akan mudah-mudahan ini menjadi satu jembatan untuk Allah berikan kemudahan dalam berbagai urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik Bapak sekalian, harusnya kajian sirah Nabawi ya. Saya pakai untuk Bulughul Maram pada yang kemarin aja ya. Jadi madoan. Maka fotokopiannya biasa dibagikan. Saya ini sedang berbicara masih berkenaan akhlak. Ayah. Kita akan lanjutkan sekalian hadis masih dari Abu Hurairah berkenaan dengan al-mu'min mir'atul mu'min. Sudah belum? Nomor berapa tadi Hurairah? Ada nomor berapa? Nomornya beda. Oh beda ya? Ini nomor halaman 739. Mukmin itu cerminnya bagi mukmin yang lain sudah. Ya. 546. Wan Abi Hurairah ya? Ya, Pak sudah. Wan Abi Hurairah. Rasulullah. Yang al-mu'min mir'atul mu'min. Hadis berapa? Oh. Setelah aktsarul ma yudkhilul jannah taqwallah, itu sudah kita bahas. Lalu kita tidak akan mampu menyenangkan hati orang dengan harta, ini juga sudah kita bahas. Nah, berikutnya al-mu'min mir'atul mu'min. Benar? Belum. Oh ini ya. Mendengki saling menasihati. Menipu agar laku barang dagangannya. Bukan. Itu beda ini ya. Beda ini. Oh beda. Beda ini nama ini. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Anu peringatan tadi Salah. sorry. Situ dari lama. Iya pertama Assalamualaikum
752 ya. Hadis berapa? 752 halaman. Nah, 1581. Baik Bapak sekalian, hendak ya. Iya, iya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu mu'min itu mir'atul mu'min, cermin bagi mukmin yang lain. Akhrajahu mengeluarkan terhadap hadis ini Imam Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Mir'ah itu cermin. Mir'atul mukmin sama dengan seperti cermin bagi mukmin yang lain. Jadi membuang seperti ini. Mukmin itu seperti cermin bagi mukmin yang lain. Ini ada kata yang berdekatan. Kalau mar'ah pakai fathah itu perempuan. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, kalau mar'atun perempuan. Kalau ini mir'atun cermin. Nah, biasanya sarang senang bercermin perempuan. Jadi berdekatan. Kalau dibaca fathah mar'atun artinya perempuan. Kalau dibaca kasroh mir'atun artinya cermin. Kartos, halo. Ya. Cermin itu gambaran yang paling jujur tentang diri kita. Kalau kita sedang berdiri di hadapannya. Karena cermin itu akan memantulkan, akan memperlihatkan kita yang sesungguhnya. Jadi upami dina cermin aya kotor, maka entongnya bang cermin. Tapi pasti dina wajah kita aya kotor. Jadi cermin itu ya sesuatu yang paling jujur karena mual mungkin gitu. Orang bercermin kemudian pas keluar nanti jadi Ronaldo gitu. Gitu ya. Wajah kita itu yang sesungguhnya keluar. Jadi gambaran yang paling jujur. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, hadis ini al-mu'min mir'atul mu'min ya seperti harusnya mukmin itu seperti cermin bagi mukmin yang lainnya. Dia mesti memberi nasihat kepada saudaranya karena tidak ada yang lebih jujur harusnya kecuali saudaranya mukmin. Sehingga kalau kita perhatikan hadis berkenaan dengan hakul muslim alal muslim, hak muslim terhadap muslim yang lainnya, ketika diminta nasihat maka kita mesti memberi nasihat. Jadi bahkan di hadis yang pernah kita bahas berkenaan dengan perumpamaan mukmin dalam mencintai, dalam berkasih sayang, dalam berlemah lembut. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Maka kalau yang satu sakit, yang lainnya mengikuti. Tidak bisa tidur, demam, nyeri, kan begitu. Padahal yang sakitnya satu, tapi yang lainnya mengikuti. Idealnya ukhuwah itu seperti itu. Jadi persaudaraan mukmin itu kedah nama gitu. Tidak ada kedengkian, tidak ada niatan zalim. Maka di hadis ini lebih mengokohkan lagi, harusnya demikian. Harusnya tidak ada yang lebih jujur terhadap mukmin kecuali mukmin itu sendiri. Kenapa? Karena menempatkan mukmin itu dirinya. Ya, bagaimana mungkin tangan kanan jadi syirik ke tangan kiri gitu. Tangan kiri, misalnya syirik musyrik ya, kiri gitu. Tangan kiri iri dengan tangan kanan. Masing-masing tidak. Tangan kiri kena silet, maka tangan kanan tidak usah disilet. Dia langsung mengobati. Begitu, ya. Nah, Bapak sekalian, maka seyogianya, seharusnya dalam tataran ilmu ideal Bapak sekalian, seseorang mesti bertanya kepada saudaranya. Jadi kalau kita menginginkan seperti apa kita, maka tanya kepada saudara kita.
Karena kadang banyak hal yang tidak kita ketahui di diri kita dan itu kadang-kadang nampak oleh saudara kita yang lain. Maka ketika ada kekurangan, Rasulullah itu mengajarkan orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia, dunia dan akhirat. Ya. Nah, menutupi itu bukan berarti lantas kita tidak menasihati, tapi tidak menasihati di depan umum. Kekurangan dia mesti diperbaiki. Tapi nasihat yang sesungguhnya adalah ketika kita ngobrol berdua, menyampaikan kekurangan dia, menyampaikan seharusnya. Kenapa? Karena menempatkan dia adalah diri kita. Kita adalah dia. Kedah nama itu Bapak sekalian. Ya. Jadi hadis yang pendek ini menyuruh kita untuk meminta nasihat, meminta pendapat kepada sesama mukmin. Meminta nasihat, meminta pendapat, bahkan ya bukan hanya meminta tapi memberi. Kita meminta pendapat, kita juga memberi pendapat. Kita meminta nasihat, lalu kita juga siap memberi nasihat. Apalagi di agama ini nasihat, kita sudah bahas ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dia mengokohkan agama kita, yang menjadi pilar kekokohan agama kita itu ada di nasihat. Ya, ada di nasihat. Baik, Bapak sekalian, ini yang pertama ya. Hanya di surah Al-Balad itu diingat juga ketika memberi nasihat. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marham. Maka ya mudah-mudahan ya dakwah kita ini benar-benar dakwah marham, dakwah rahmatan lil alamin. Hadis berikutnya An-Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Cuma terkenalnya Ibnu Umar, tidak terkenal dengan Abdullah. Abdullah itu kita banyak temukan nama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adzahum khairun min alladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adzahum. Seorang mukmin alladzi yukhalidun nas, yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru, dan dia sabar ala adzahum, terhadap gangguan mereka. Mukmin yang bergaul, yang bahasanya bercampur dengan manusia yang lain, karena konsekuensi bergaul bercampur pasti bakal menemukan sesuatu yang tidak disukai. Ya, latar belakang yang berbeda, karakter berbeda, begitu loh, pemahaman yang berbeda, gitu. Ya. Lalu kita sabar, wa yasbiru ala adzahum, sabar terhadap gangguan mereka, khairun, lebih baik, minal ladzi, dibanding orang la yukhalidun nas, yang tidak bercampur dengan manusia, wala yasbiru ala adzahum, dan dia tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi mukmin yang bermasyarakat dan dia sabar dengan gangguannya, itu lebih baik daripada mukmin yang menyendiri karena tidak sabar ketika bergaul, harus menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Boleh. Ya boleh, tetapi bahasanya lebih baik, khairun. Ya, apalagi bagi orang-orang yang memiliki idealisme untuk melakukan perbaikan. Karena perbaikan tidak bisa hanya dengan doa lewat ujilah-ujilah kita. Ya sudah, kita mau ujilah di gua, diam berdoa, tidak bisa. Yang namanya dakwah itu interaksi. Ya, yang namanya interaksi pasti kita akan menemukan yang disukai dan yang tidak disukai. Ya, maka hadis ini seperti itu. Jadi sekali lagi diingat bahwa ya kumpulan manusia itu tidak sama, berbeda. Maka ya kesabaran kita dalam menghadapi mereka, lalu kita mau tetap membersamai mereka, itu lebih baik daripada akhirnya kita mengasingkan diri karena kita tidak sabar. Ya. Jadi hadis ini Bapak sekalian dijadikan hujjah bahwa dalam pergaulan terdapat pahala kesabaran atas berbagai gangguan. Jadi gangguan itu ya
jangan melemahkan. Gangguan itu justru menjadi sebuah ladang pahala. Ya. Boleh kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar, perhatikan juga adab-adabnya. Jangan menghilangkan kemungkaran lalu melahirkan kemungkaran yang baru. Jangan melahirkan keburukan dengan melahirkan keburukan yang lebih besar. Itu ya, maka tahapan-tahapan Rasulullah tidak tergesa-gesa ketika berada di Mekah. Ya, ujung-ujung baiklah daya malaikat Jibril gitu. Tenanglah gitu. Umar bin Khattab gimana? Ya Rasul, bukankah kita ini berada di pihak yang benar? Nah, gitu kan? Tapi Rasulullah SAW sabar karena ada sahabat. Yang akhirnya kesabaran itu berujung dengan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tanpa ada peperangan, tanpa ada satu darah pun yang tertumpah. Ketika Rasulullah butuh Mekah, mereka berbondong-bondong masuk. Begitu Bapak sekalian, ya. Menolong orang yang memerlukan, membela orang yang dizalimi, ya, itu akan kita lakukan kalau kita berada di tengah mereka. Ya orang kan mau tiasa nulungan hari orang nanti terang, hari orang terdidinya. Ya maka ini sekali lagi bagaimana nilai-nilai sosial di dalam Islam, sehingga kita ini bagian dari masyarakat dan kita ini punya kontribusi baik bagi masyarakat. Hanya tadi ketika memang kita berada di tengah masyarakat, bahwa masyarakat, anggota masyarakat itu sadayana ayano bicara sepun, ayano bicara sepun, ayano kayak sebelas gitu. Ya, tapi tolong ditinggali bika sebelena ketika kita masih tetap bertahan di tengah mereka dan kita sabar, itulah pahala bagi kita. Nah, orang mata canaya naon Pak dibanding Rasulullah. Rasulullah lagi sholat kemudian dilumuri kotoran hewan, dicekek, mau ke masjid diludahi. Coba orang makan kita lebih kan itu. Ayah tadi dia mereka masih di halaman, awas ya. Poli-poli ya. Gitu. Jadi Bapak sekalian ini, mudah-mudahan tekaing mau dilihat perbedaannya, tekaing mau dilihat hanya sebatas pika sebelumnya. Tapi upamanya dilihat kebaikan lalu mendapatkan pahalanya ketika kita berada di tengah mereka, lalu kita menjadi cahaya di tengah kegelapan bagi mereka, itu jauh akan lebih baik. Makanya bahasanya khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ada. Lebih baik dari orang yang tidak bercampur, tidak bergaul dengan manusia dan dia tidak sabar. Jadi pemirsa di bahasanya menang, tapi lebih baik bermasyarakat. Gitu ya, lebih baik bermasyarakat. Bapak sekalian, pelajaran penting ya bagi kita dari hadis ini, bahwa betapa banyak kelebihan hidup ketika bareng-bareng di masyarakat dibanding hidup sendiri. Ya, dibanding kita berjauhan dengan mereka. Ya, mudah-mudahan mendekat bukan menjauh. Ya, apalagi Bapak yang memiliki obsesi menyebarkan kebaikan. Karena kita tidak mungkin menyebarkan kebaikan tanpa berinteraksi. Hanya kalau saya sering mengingatkan, Bapak tidak jadi ahli fikih atau tidak jadi dai gitu aja. Karena ahli fikih yang dai beda. Namun ahli fikih mah menghukumi, ambil dalil, lalu ini Qurannya, ini hadisnya, lalu setelah itu diproses pengistihad hukum, lahirlah haram, lahirlah sunnah, lahirlah makruh berdasarkan usul fikih yang dipahaminya. Maka wajar kalau mereka memvonis haram itu. Ini loh dalilnya. Makruh ini dalilnya. Tapi lamun dai bukan itu. Dai itu memberi kebaikan, merangkul orang-orang yang belum baik, menyatukan orang yang berserakah. Bahkan ya dai itu lebih mengutamakan apa kebaikan yang bisa diberikan, bukan apa kebaikan di mereka yang bisa didapatkan. Itu dai. Maka kalau untuk jadi dai penyuluh kebaikan Bapak sekalian, ya tidak usah kemudian kudu ngumpul-ngumpul hadisnya, ngumpul-ngumpul Quran, berita apal-apal. Jadilah perilaku kita yang baik, ajak mereka dengan bahasa yang mereka pahami,
berikan kebaikan sekecil apapun. Karena manusia itu ya sulit menerima kebaikan. Dan kalau sudah mendapatkan kebaikan, sulit untuk menolak ajakan. Halo? Terus tuh? Iya. Makanya sering ini mengemutan diri saya sendiri. Jadi ketika orang tidak dekat dengan kita, lalu kita memposisikan sebagai dai, jangan-jangan mereka belum merasakan kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Ketika dia sudah banyak diberi kebaikan, maka diajak itu sulit untuk menolak. Begitu, ya. Baik, ini pelajaran pertamanya. Jadi hiduplah di tengah-tengah mereka, lalu kemudian bergaul dan memiliki modal bekal sabar. Karena yang namanya bercampur tidak sama, kita heterogen dari sifat, dari latar belakang. Ada sebagian ulama juga yang memang lebih suka mengasingkan diri daripada bergaul dengan masyarakat. Ada juga. Ada. Saya belum siap nenggu jelawe. Tiis ceri herang. Tiis ceri herang. Tiis gitu ya. Maka Bapak sekalian, memang ada kalanya. Kalau kita belajar dari kisah uzlah Rasulullah, uzlah itu obat. Uzlah itu obat, bukan jadi konsumsi rutin. Uzlah itu untuk muhasabah. Uzlah itu untuk mengobati karatan di hati lewat muhasabah yang kita lakukan, lewat zikir, lewat perenungan gitu. Yang namanya obat itu ketika berlebihan ode nantinya. Ya, yang namanya berlebihan itu ya enggak jadi overdosis. Padahal kita bukan semata-mata hanya hamba Allah yang beribadah, kita juga kan bagian dari hamba Allah yang disuruh untuk memakmurkan bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayat. Orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan pelakunya, kan begitu gitu ya. Tapi ya ketika kita interaksi kering itu berpengaruh ke hati, maka di saat itulah kita mundur ke belakang, cas lagi lewat zikir, lewat perenungan, lewat tilawah, terus gitu entong cicing balik dari gitu apa sekalian ya. Jadi kalau saya memahami uzlah itu ya cara, dan tidak ada cara untuk mengobati diri yang lebih baik kecuali melakukan uzlah sendiri, karena menghukumi diri dengan diri kita sendiri. Dihukumi kubatur mengampok. Halo? Coba disebut belagu kubatur kumaha? Disebut pahlawan kubatur gitu. Tapi ketika kita merenungi diri kita, amalan yang sudah kita kerjakan, kesalahan yang sudah kita kerjakan, lalu posisi kita kelak di hadapan Allah dengan seperti ini nanti akan seperti apa? Jadi mengecas kembali. Ya. Bangga ya. Jadi kalau saya memahami begitu. Ada saatnya kita mundur ke belakang untuk perbaikan, tapi bukan selamanya. Tetapi setelah kuat, kita harus kembali. Siapapun yang menginginkan pahala besar, maka jangan sendirian. Pahala terbesar yang tidak akan berhenti itu adalah pahala dari dakwah, dari ngajar. Kalau kita hanya sholat, diri kita meninggal, selesai. Tapi kalau ada orang yang diajak sholat, lalu kemudian dia sholat, kita meninggal, lalu dia terus sholat, pahala bagi kita. Lalu dia pun mengajak yang lainnya, pahala bagi dia dan pahala bagi kita. Lalu berikutnya, dan itu multi level yang sesungguhnya itu ya dakwah, tanpa mengurangi satupun pahala yang dikerjakan oleh orang terakhir. Maka Bapak sekalian, ya bagaimana mungkin kita ini merasa lebih hebat dari orang tua, merasa hebat dari orang-orang terdahulu yang sudah mewarisi ilmu kita, yang sudah mewarisi kebaikan kepada kita. Otomatis ketika kita melakukan kebaikan, orang yang pernah menunjukkan kita, dia mendapat pahala dari perilaku kita. Gitu. Bapak sekalian, tipnya gitu. Dan kita tidak mungkin menyebar kebaikan itu kalau tidak di tengah-tengah mereka. Ya. Mana yang lebih baik? Kalau di hadis ini jelas ya, bercampur sabar lebih baik. Tapi ketika tidak sabar, lalu ketika di tengah-tengah malah menimbulkan fitnah, ya tentu mundur ke belakang itu
itu lebih baik. Gitu ya, Bapak sekalian. Jadi dalam keadaan tidak ada fitnah, maka mengasingkan diri itu tidak baik. Tapi ketika ada fitnah, ya, bisa jadi mengasingkan diri untuk sementara itu akan lebih baik untuk menjaga kita. Berikutnya, hadis berikutnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau berkata Ibnu Mas'ud juga namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul bersabda, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Biasanya sok dianggena diangge doa bercermin. Masuk tada? Gitu. Sok poho gitu. Allahumma ya Allah kama sebagaimana ahsanta kau telah membaguskan khalqi rupaku, bentukku, penciptaanku. Khalqi ke arah fisik ya. Fahassin maka baguskan khuluqi akhlak. Sebagaimana kita diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini luar biasa terbaik. Nah, tapi emot bahwa fisik mada mau kuat jadi lemah, mau kasep jadi peot, bahkan mau hidup jadi maut. Ya, setelah itu selesai. Tapi akhlak itu yang terus. Bahkan kalau akhlak baik, kematian kita bukan kematian pahala. Kematian kita itu ya sebetulnya sedang panen pahala dari akhlak-akhlak baik. Ya, akhlak dermawan, akhlak tawadu, akhlak sabar, tawakal. Apalagi kalau kemudian kebaikan-kebaikan ini diberikan kepada orang lain. Jadi Bapak sekalian, ini saya mangga biasa nama sok aya kami ulang kalimat sok diapalkan yaitu doa bercermin. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Kalau ada di Bulughul Maram juga di bab salat. Tentang iftitah. Ya, kelengkapan iftitah wajah ya. Itu kan setelah wa ana minal muslimin ada doa Allahumma anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraktu bi dzambi faghfir dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi. Tunjukkan aku kepada akhlak yang baik, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang menunjukkan akhlak baik itu kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan aku dari keburukan akhlak yang jelek itu. Wala yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan keburukan akhlak kecuali Allah. Jadi dua yang diminta. 3 ya. 1 dosa diampuni semua. 2 ditunjukkan akhlak yang baik. 3 dipalingkan dari akhlak yang buruk. Eta teh doa nu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Jadi saya nama tong dugi ka wa ana minal muslimin, tapi tak eta ge dibaca. Masuk kada. Gitu ya. Ini ada saya dulu istighfar. Nuansanya ya. Allah. Tapi bukan saya istighfar ya. Jadi Allahumma anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi, aku zalim terhadap diriku wa taraktu bidambi, dan aku mengakui dosa. Aku zalim terhadap diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka faghfir li dzunubi jami'an. Ampuni dosa-dosaku jami'an semuanya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Tunjukkan aku ke akhlak yang baik. Tidak ada yang menunjukkan akhlak baik kecuali Engkau. Palingkan aku dari akhlak buruk. Tidak ada yang palingkan dari akhlak buruk kecuali Engkau. Jadi 3 ya diminta itu. 1 pengampunan dosa. 2 baik akhlak. 3 dipalingkan dari akhlak yang buruk. Kira-kira cek bapak saya. Halo? Gitu ya. Nah ini 3 hadis ya yang ada pada bab tentang motivasi akhlak baik. Setelah itu masuk ke bab zikir dan doa. Jadi nanti kita masuk bab baru berkenaan zikir dan doa. Ya. Habis. Insyaallah. Jadi namatkan ya.
Baik Pak, ada waktu sekitar 10 menit. Maka silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ustaz, berkenaan dengan interaksi dalam penyampaian tadi Ustaz, itu kadangkala kita sebagai ya tidak terlepas dari sifat atau kemanusiawian kayak gitu. Tadi salah satunya dicontohkan Rasul waktu berinteraksi itu kalau ibu sedang melakukan sholat dilunggu dengan kokoran, waktu mau berangkat ke masjid diludahin dan sebagainya. Nah, hal yang seperti itu kira-kiranya di dalam minta di ini lagi Ustaz. Jadi saya bingung mau nanya yang mudah tanya kenapa gitu, tapi Ustaz barangkali punya jawaban yang lain. Baik Bapak sekalian, tidak selamanya masalah itu diselesaikan dengan kekerasan. Kalau saya pernah cerita ada kakak tingkat sekolah di sekolah Badur bisa sampai guru tunggul guru, tapi terlihat bahasa Sunda tidak ngobah. Lalu kenapa saya bercerita ini? Karena dia yang bercerita sendiri dan saya magis ingat. Cuma karena dia suka datang. Setelah itu beliau pesantren. Akhirnya magis jadi ajengan, punya pesantren, punya jamaah. Lalu beliau bercerita, ya, saya terbilangnya, tahu nggak saya kuliah SMP? Tahu nggak apa yang membuat saya jadi titik balik perubahan? Ternyata titik balik perubahan itu bukan teguran di guru. Titik balik dia itu ketika ada guru memeluk dia sedang ada masalah, dipeluk nangis dan dia bisa nangis. Gitu. Jadi maksud saya Bapak sekalian, memang kadang-kadang kan kita kami ningali ngabubu nafsu mah pika sebelum tapi itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ulama kan juga pegadaian menuntaskan masalah tanpa Jadi saya ceritakan gitu. Memang tidak semua orang begitu gitu ya. Ya ada juga kemudian orang disentil teh lain diusapan. Tapi memang saya tahu waktu di sintrek bahkan lain di sintrek di smackdown tapi kan KO gitu loh. Tapi yang saya sampaikan pun kan pisan. Jadi tidak semua masalah itu harus selesai dengan kekerasan. Tidak. Peperangan di dalam Islam itu bukan sifatnya ofensif, tapi hanya defensif. Peperangan itu bukan alternatif utama untuk ekspansi dakwah, bukan. Peperangan itu alternatif terakhir. Makanya Rasul ngirim delegasi dakwah. Diutuslah ke sana. Gitu. Maka kalaulah kita ini diberi sabar oleh Allah, bahasa Rasul tidak ada pemberian yang lebih luas, lebih baik dibandingkan dengan kesabaran. Dan pahala sabar itu bahasanya gimana di Quran? Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sabar itu dibalas itu bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Kami sedekah kan satu kebaikan 10, 700 masih kan ada hitungan. Tapi untuk menjelaskan sabar Allah katakan innama yuwaffas sabiruna. Allah penuhi orang-orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya bighairi hisab. Maka disuruhkanlah ke Allah agar kita ini termasuk orang-orang yang disabarkan. Coba Bapak sekalian, ketika dalam peperangan Rasulullah sampai wajahnya terluka, giginya sampai tanggal. Lalu para sahabat kan datang, ya Rasulullah berdoa. Kan Nabi punya doa yang mustajab, ya kan? Kemudian sahabat mengatakan, tolong untuk doa lah seperti Nabi Nuh gitu, gitu ya. Nah, tolong doa untuk kehancuran mereka. Tapi apa? Paman dicincang-cincang. Paman Rasulullah, ya Hamzah, itu kan dicincang-cincang. Siapa yang kemudian tidak sakit hati?
Tapi ketika para sahabat tolong berdoa kepada Allah, apa kata Rasul? Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu juga ketika ke Taif, dilempari orang-orang pada keluar melempari Rasul. Tapi Rasulullah, padahal malaikat sudah menawarkan, malaikat penjaga gunung, bila perlu aku angkat gunung itu, aku simpan, aku letakkan, angkat, kemudian aku timpakan ke mereka, selesai. Malah yang hirup gitu, banyak kabeh. Tapi apa kata Rasul? Bukan itu yang aku inginkan. Justru aku menginginkan nanti dari keturunan mereka ada yang masuk Islam. Dan doa Rasul gimana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini Bapak sekalian berkenaan dengan sabar. Dan untuk sabar, kita kan yang pertama diingat pahala sabar. Da urang ge minum obat teh lamun ningali obat nu pahitna mah ningali pahitna embung. Tapi lamun ningali cagerna dipaksakeun. Halo? Yang pamain ningali pahitna ali, tapi lamun ingat hayang cagerna maksakeun ka. Begitu juga dengan sabar, pahit memang. Panas. Sabar itu bahasa hadis itu dia. Beda dengan sholat. Kita ini disuruh oleh Allah wasta'inu bis sabri was shalah. Tapi beda. Salat mah nur, cahaya seperti bulan. Menerangi tapi adem, tenang. Coba ke salat. Allah wajahna enak, tenang gitu. Tapi kalau sabar itu dia sinar seperti matahari. Sok cicing jam 12 di tengah matahari kumaha karaosna. Kabeh katingali tapi panas. Nah itulah sabar. Diomongkeun kageheng ceritanya gitu. Geus digawe teu dihargaan gitu ya. Udah dikasih kebaikan malah digoreng-goreng gitu. Memang sabar itu dia sinar. Makanya pelaku sabar itu luar biasa. Ya, maka hiji tingali pahala dan pahala sabar itu tidak ada hitungan. Yang kedua, di emon punten bisa. Kedah emon siksa kalau tidak sabar gitu. Dosa kalau tidak sabar. Termasuk kita mengingat punten bisa. Sadaya no aya di bumi itu berjalan dengan ketentuan Allah. Hakikatnya Bapak sekalian, masalah itu Allah yang penting gitu. Tapi lain lagi masalah. Dan masalah mah tergantung bagaimana kita mensikapi. Itu kan? Bagi orang yang kreatif, masalah itu justru jadi peluang yang akhirnya melahirkan ide-ide penemuan. Terus bagi yang kreatif, gara-gara corona mikir tuh lahir jualan ieu ke corona. Kan begitu. Coba lo bawa corona. Jadi bagi orang yang ya sebetulnya masalah itulah Allah kasih biar kita jadi dewasa, biar kita jadi kreatif. Bagi orang yang beriman ya masalah itu bisa jadi membutuhkan kesabaran lalu dapat pahala untuk menyelesaikan. Dan kita dapat lamun orang konyol punya masalah, lamun orang aya nunyian masalah, terus aya masalah teh yang membuat masalah, ada yang memperbesar masalah, ada yang menyelesaikan masalah. Terus nunyian masalah nyari hatanya disebut konyol mana tuh. Lamun orang biasa, orang biasa memperbesar masalah, nambahan masalah. Orang biasa nama iya, nggak bahas masalah, nggak bahas. Nah, terus saya nambahan masalah, memperbesar masalah. Ada orang besar itu ya yang menyelesaikan masalah. Kalau orang kreatif yang membuat masalah jadi peluang. Gitu. Jadi sebetulnya masalahnya masalah sama, tergantung kita mensikapinya dan tergantung kita posisinya di mana. Pembuat masalah
yang membahas masalah, memperbesar masalah, atau yang menyelesaikan masalah, atau yang merubah masalah jadi kekuatan dan jadi peluang. Tapi biasanya ada di dua titik Ustaz. Dia membuat masalah, dia muncul menjadi penyelesaian masalah. Biasanya seperti itu. Atau di negerinya, begitu. Ya. Maka Bapak sekalian, coba upami bahasa trainer namanya, ya bahasa orang-orang pelatihan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bukan masalah, tapi di balik masalah ada solusi. Karena tidak mungkin Allah memberi tanpa mampu diselesaikan. Lamun Allah mere bari orang itu bisa menyelesaikan, berarti saha nu dolimna. Halo? Benar. Allah itu kan tidak mungkin ngasih masalah ke kita yang tidak mungkin diselesaikan. Karena bahasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian ka Nabi Muhammad lamun dibikin ka urang dengan kondisi iman gini berarti saha anu dolim? Ya Allah lah. Allah ngasih soal ke mahasiswa, di soal mahasiswa dibikin ke SD gitu loh. Cing lamun aya guru SD mere soal mahasiswa, cek bapak saha nu belaguna teh saha? Itu nu mere soal. Iya kan? Nah sekarang yang beri masalah itu kan Allah. Kalau kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah kasih masalah? Karena Allah tahu kamu bisa menyelesaikan. Mampu. Kalau boleh benar sikap optimis itu memang harus ya. Nah jadi masalah dia. Dan terakhir Bapak sekalian, penting bahwa hidup kita sabar tetap jalan. Betul ya? Kehidupan kita itu tidak dipengaruhi oleh kita. Takdir Allah itu tidak dipengaruhi oleh kita. Allah sudah mentakdirkan nih diuji, sabar tidak, rek sabar tetap jalan. Cuma kalau kita sabar dapat pahala. Namun teu sabar, masalah tambah menang siksa. Sok we rek mana? Rek masalah selesai dapat pahala atau rek masalah tambah bari menang siksa. Nah, berarti lamun yang selesai bari berpahala sing sabar. Begitu. Jadi sabar tapi ini sabar teh. Silunya. Hiji, ingat keutamaan. Dua, ingat ketika tidak sabar. Ketiga, sing yakin kita berjalan ini lain sakahayang kurang. Lain bahasa liman nasya, bagi yang kami kehendaki. Liman nasya, bagi yang kami kehendaki. Tapi bahasanya lima yasya, bagi yang Allah kehendaki. Makanya sing percaya kan apa dokter? Kalau selencengan seorang bahwa kita ini ada yang ngatur. Makanya ya kita tuh bisa milih sakahayang. Namun orang tuh bisa milih sakahayang, ya ada hal-hal di mana kita pilihan tidak sama dengan kenyataan. Ya sing percaya, oh ternyata Allah ada. Yang ngatur itu bukan kita, tapi Allah yang ngatur. Keinginan, usaha, doa, sadayana, kalau beribadah. Tapi hasil itu Allah yang menentukan. Karena dua orang mah lamun akur buru-buru syukur, lamun tak akur cicing sing sabar. Syukur Allah tambah, sabar Allah diberi selesaikan masalah. Begitu. Dan dua-duanya baik bagi orang. Baik Bapak sekalian, insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya udah dibahas semua, zikir doa. Sana saya mualah maksudnya rek dilajengkeun moal gitu. Berarti kayak gerak deui ya berkenaan dengan bab zikir dan haji bagi hada astagfirullah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.